Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Rahel Muditra dengan NIM 4003056502220 dari konsentrasi Gedung 2, Prodi Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur, Angkatan 2025, Universitas Diponegoro. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dan penerapan skala dalam proyek konstruksi pada mata kuliah Ilmu Ukur Tanah. Pada materi kali ini, kita akan membahas mengenai konsep dasar skala, contoh perhitungan skala, studi kasus konstruksi, dan pentingnya skala. Oke, yang pertama yaitu konsep dasar skala. Skala itu apa sih? Skala adalah perbandingan, ini kita garis bawahi, antara ukuran pada gambar teknik dengan ukuran sebenarnya di lapangan. Skala itu menunjukkan seberapa besar suatu objek diperkecil atau diperbesar dalam gambar. Di sini ada contoh ilustrasinya. Di sini ada objek yang ada di dalam lapangan atau ukuran sebenarnya dengan memiliki ukuran 900 cm atau 9 meter. Kemudian diperkecil dengan menggunakan skala 1:300 yang dimana objek tersebut ini menjadi ukuran 3 cm di atas kertas. Atau contoh gampangnya seperti ini. Misal kita mempunyai skala 1:100. Yang dimana yaitu cara membacanya, setiap 1 cm pada gambar mewakili 100 cm atau 1 meter pada ukuran sebenarnya. Skala memiliki 3 jenis, yaitu ada skala pembesaran, skala pengecilan, dan skala penuh. Yang pertama ada skala pembesaran. Skala pembesaran itu N/1, contohnya 2:1 atau 5:1. Skala pembesaran ini adalah gambar lebih besar dari benda aslinya. Digunakan untuk benda sangat kecil, seperti komponen mesin, subgroup, atau detail mur baut. Dan yang kedua yaitu skala pengecilan. Ini skala yang kita gunakan dalam rekonstruksi. Itu 1:N. Contohnya 1:100 atau 1:500. Skala pengecilan ini adalah gambar lebih kecil dari benda aslinya. Paling umum dalam proyek konstruksi, dipakai untuk dena rumah, gedung, dan site plan. Dan yang terakhir yaitu ada skala penuh. Itu skalanya sama persis nih, ukuran gambar sama persis dengan benda aslinya. Contohnya 1:1. Digunakan saat akurasi dimensi sangat kritis seperti gambar kerja fabrikasi. Selanjutnya yaitu rumus dasar skala. Di sini sudah terdapat kotak yang berisi cara mudah untuk menghafalkan rumus skala. Kita mungkin sudah familiar ya dengan cara mudah atau ilustrasi rumus seperti ini. Kita sudah pernah atau teman-teman sekalian pernah diajarkan oleh guru kalian saat kalian SMP atau SMA dengan rumus seperti ini. Yang dimana JP yaitu jarak pada peta, S skala, JB atau JS yaitu jarak sebenarnya. Cara mudahnya seperti ini. Ketika atas bawah seperti JP dan JB atau JP dan S itu kita bagi. Dan yang bersebelahan seperti S dan JB ini kita kali. Dan ini konsep penerapannya. Di sini kita jika ingin mencari jarak pada peta, JP ini kita tutup dan kemudian menghasilkan S dan JB ini atau skala dan jarak sebenarnya. Karena mereka ini bersebelahan, maka kita kali. Dan jika kita ingin mencari skala bagian skala ini kita tutup dan menghasilkan JP dan JB ini. Karena JP dan JB ini atas bawah, maka kita bagi. Selanjutnya yaitu jika kita ingin mencari jarak sebenarnya, sama halnya seperti untuk mencari skala ini, kita tutup di bagian yang JB-nya atau JS-nya dan menghasilkan JP dan skala ini yaitu atas bawah yang dimana itu dibagi.
Seperti itu ya teman-teman. Kita masuk pada contoh soal perhitungan skala. Di sini sudah terdapat soal untuk mencari ukuran sebenarnya dan menentukan nilai skala. Yang pertama yaitu diketahui skala 1:200, ukuran gambarnya 5 cm, dan ditanya berapa ukuran sebenarnya. Ini rumus untuk mencari ukuran sebenarnya yaitu ukuran gambar atau 5 cm dibagi dengan skalanya yaitu 1:200. Karena ini pembagian, maka kita bisa balik 200 ini yang sebagai penyebut kita naikkan ke atas menjadi pembilang atau seperti ini. 5 dikali 200. Hasilnya yaitu 1000. Karena 5 ini cm, maka hasilnya juga cm. Dan kita bisa menjadikan 1000 ini menjadi meter ya guys. Yaitu 10 meter. Soal selanjutnya yaitu menentukan nilai skala. Di sini diketahui ukuran gambarnya 4 cm, ukuran sebenarnya 20 meter, dan dijadiin cm menjadi 2000 cm, dan ditanya berapa skala gambar tersebut. Oke, ini untuk mencari rumus mencari skala. Ukuran pada gambar 4 cm dibagi ukuran sebenarnya, yaitu tadi karena ini cm, maka ukuran sebenarnya juga dijadiin cm ya teman-teman, itu 2000. Ini kita bisa menyederhanakannya dengan dibagi sama-sama dibagi 4. 4 bagi 4 1, 2000 dibagi 4 yaitu 500. Maka skala yang dihasilkan yaitu 1:500. Soal selanjutnya yaitu mencari ukuran gambar dan memilih skala sesuai kertas. Yang pertama yaitu sebuah gedung memiliki lebar 15 meter, akan digambar dengan skala 1:200 dan berapa ukuran lebar digambar. Di sini sudah ada contoh ilustrasi gambarnya. 15 meter ini adalah gedung aslinya atau ukuran di lapangannya, dan dijadikan satuan cm menjadi 1500 cm dan dibagi dengan skalanya yaitu 1:200. Maka seperti rumus yang sebelumnya kita kali. Jadi skala ini kita kali dengan ukuran gedung aslinya. Maka dihasilkan dengan 7,5 cm di ukuran atau di ukuran di gambar. Selanjutnya, yaitu kita punya soal bangunan panjangnya 20 meter. Akan digambar di kertas A3 memiliki ukuran efektif 38 cm. Skala mana yang tepat? Di sini sudah ada gambar kertas A3 nih. Memiliki ukuran 38 cm, itu ukuran efektifnya. Di sini kita sudah ada pilihan skalanya nih. Yang pertama, 1:50. Skala 1:50 itu ternyata 40 cm nih ukuran gambarnya. Tidak muat. Maka ini salah ya. Selanjutnya, pakai skala 1:100. 1:100 itu gambarnya menjadi 20 cm. Karena di sini 38 cm, maka masih muat nih. Kita bisa menggunakan ini. Selanjutnya yaitu skala 1:200. 1:200 gambarnya menjadi 10 cm. Muat dong ke dalam kertas A3 ini karena kertas efektifnya 38 cm, maka ini kita bisa pilih. Oke, di sini ada studi kasus yaitu skala site perumahan. Di sini sudah tergambar sebuah ilustrasi site plan perumahan, yang dimana yang hijau-hijau ini itu adalah rumahnya dari perumahan ini. Dan skala yang digunakan yaitu 1:500. Kenapa kita menggunakan skala 1:500? Karena yang pastinya area perumahan itu luas dan memiliki luas ratusan meter. Jika kita menggunakan skala yang terlalu besar,
gambar akan tidak jelas atau tidak muat, lebih tepatnya tidak muat ke dalam kertas yang kita akan gunakan. Makanya karena di sini menggunakan kertas A1 atau A2, maka kita menggunakan skala 1:500. Karena jika kita menggunakan 1:500 ini pas, tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil jika kita menggambarnya di kertas A1 atau A2. Gambar-gambar rumah-rumah ini, kawasan site perumahan ini akan terlihat jelas jika kita menggunakan skala 1:500 di kertas A1 atau A2. Oke. Dampak kesalahan skala. Mungkin posisi rumahnya yang tidak presisi, jalan dan utilitas atau listrik air akan meleset, bisa menyebabkan pelanggaran GSB dan sengketa lahan. Oke. Yang terakhir yaitu pentingnya skala dan dampak kesalahan. Di sini ada sebuah alur penggunaan skala dalam rekonstruksi. Yang pertama, pastinya kita survei lapangan dulu. Kita harus tahu nih, berapa luas lahan atau luas daerah yang ada di lapangan tersebut. Kemudian, jika kita sudah mendapatkan luas lahan tersebut, kita sudah dapat datanya dari lapangan itu, kita tentukan dulu nih skala yang akan kita gunakan untuk menggambar teknik agar muat, agar pas di dalam kertas yang akan kita gunakan, seperti cara yang sebelumnya tadi. Lalu jika kita sudah mendapatkan skala yang pas dan ukuran kertas yang pas, maka kita akan melakukan gambar teknik. Kita gambar nih, dan setelah selesai semuanya, kita cek dan verifikasi sudah sesuai standar belum, dan pokoknya harus pas dan presisi. Dan yang terakhir, jika semuanya sudah aman, sudah tepat, dan sesuai standar, baru kita bisa melaksanakan konstruksi. Oke, manfaat skala yang benar. Pertama, konstruksi sesuai rencana dan desain awal pastinya. Kedua, estimasi material akurat akan menghemat biaya. Terus, membuat komunikasi jelas antar tim proyek, dokumen hukum yang sah dan valid, dan yang pastinya keamanan struktur bangunan terjamin. Sebaliknya, resiko kesalahan skala. Resiko teknis, misalnya dimensi salah, kita pasti akan membongkar dan membangun ulang. Itu akan membuat kita rugi. Jadinya yang harusnya kita bisa membuat yang lain mungkin ya, kita malah membongkar ulang dan membuat ulang lagi. Dan resiko kesalahan yang selanjutnya yaitu biaya. Pemborosan, yang seperti tadi, jika kita melakukan bongkar atau bangun ulang, yang pastinya kita akan pemborosan. Kan kita akan membayar, mungkin membayar tukangnya, membayar materialnya, makanya kita akan mengalami pemborosan atau kekurangan material masif. Dan waktu, keterlambatan proyek pastinya, dan revisi total karena kita bongkar dan bangun ulang tersebut. Terus hukum, sengketa kontrak pemilik dan versus kontraktor. Dan yang terakhir yaitu K3, keruntuhan struktur, bahaya jiwa. Benar, ini sangat benar ya guys. Karena kita jika salah sedikit itu akan salah ke depannya. Makanya harus dari awal ini cek dan verifikasi jika memang sudah aman, sudah sesuai standar, baru kita bisa melaksanakan pelaksanaan konstruksi ini dengan benar dan aman. Oke. Segitu mungkin ya penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.